Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang pergeseran keseimbangan kimia. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu diharapkan siswa dapat menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Kemudian, kalian bisa menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan melalui presentasi, yaitu menunjukkan rasa percaya diri dan komunikatif di Google Meet dengan benar. Sebelumnya, mari kita lihat skema pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Berdasarkan prinsip kesetimbangan, kondisi yang menguntungkan untuk menghasilkan pembentukan NH2 yaitu pada suhu rendah dan tekanan yang tinggi. Akan tetapi, reaksi tersebut berlangsung sangat lambat pada suhu rendah, bahkan pada suhu 500 derajat Celcius sekalipun. Di lain pihak, karena reaksi ke kanan bersifat eksoterm, penambahan suhu akan mengurangi rendemen. Mula-mula campuran gas nitrogen dan hidrogen dikompresi hingga mencapai tekanan yang diinginkan. Kemudian, campuran gas dipanaskan dalam suatu ruangan bersama katalisator sehingga terbentuk amonia. Campuran gas kemudian didinginkan sehingga amonia mencair. Gas nitrogen dan gas hidrogen yang belum bereaksi akan diresirkulasi sehingga pada akhirnya semua diubah menjadi amonia. Berikut Ibu sajikan peta konsep tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia. Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga tekanan, dan yang terakhir katalis. Nah, untuk memperjelas, mari kita belajar pada materi berikut ini. Seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis pada tahun 1884 mengemukakan hukum pergeseran keseimbangan yang selanjutnya dikenal dengan nama asas Lake-Headlier. Menurut asas Lake-Headlier, jika terhadap suatu sistem keseimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem keseimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Keadaan seimbang pada suatu sistem merupakan keadaan yang stabil jika tidak ada pengaruh dari luar sistem. Namun, jika diberikan suatu pengaruh atau aksi terhadap keseimbangan, sistem tersebut akan bergeser menuju keseimbangan yang baru. Pada keseimbangan yang baru ini, komposisi zat-zat yang terlibat dalam kesetimbangan berubah dari komposisi semula. Ya, faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan yang pertama yaitu konsentrasi. Di sini disajikan gambar ya, ada 4 buah gelas kimia. Yang pertama itu adalah Ibu mereaksikan antara ion besi 13 direaksikan dengan ion tiosianat, itu akan menghasilkan ferritiosianat, yaitu pada gelas kimia yang A. Kemudian pada gelas kimia yang B, ini di sini Ibu beri perlakuan yaitu dengan penambahan ion besi 13. Nah, ternyata konsentrasi ion dari besi tiosianat atau ferritiosianat ini nanti akan semakin besar atau warna merahnya itu semakin pekat ya pada larutan yang B. Kemudian pada larutan yang C ini Ibu tambahkan ion tiosianat. Nah, ternyata konsentrasi ion ferritiosianat ini juga semakin besar atau warna merahnya juga semakin pekat.
Sedangkan pada gelas kimia yang D di sini Ibu tambahkan ion oksalat ya. Ternyata warna merah darahnya itu justru menjadi pudar. Artinya jumlah ion ferritiosianatnya itu semakin berkurang. Berdasarkan data tersebut, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan data yang pertama dan kedua itu menunjukkan peningkatan konsentrasi Fe3+ ya dan ion tiosianat, sehingga konsentrasi ferritiosianatnya semakin besar. Ya, jadi penambahan zat yang sama itu arah keseimbangannya itu bergeser ke kanan. Jadi kalau suatu zat konsentrasinya ditingkatkan, itu keseimbangan itu bergeser menjauhi zat itu. Kemudian untuk data yang ketiga ya, dengan penambahan ion oksalat, ternyata menunjukkan adanya penurunan konsentrasi Fe3+-nya atau konsentrasi ferritiosianatnya menjadi berkurang ya. Hal ini menunjukkan bahwa arah reaksi keseimbangannya itu bergeser ke kiri. Jadi, jika konsentrasi suatu zat dikurangi, itu keseimbangannya akan bergeser mendekati zat tersebut. Pengaruh pergeseran keseimbangan yang selanjutnya yaitu volume dan tekanan. Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi semua komponen. Sesuai dengan asas Legge-Hitler, maka sistem akan bereaksi dengan mengurangi tekanan. Seperti yang kita ketahui bahwa tekanan gas bergantung pada jumlah molekul dan tidak tergantung pada jenis zatnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi tekanan, maka reaksi keseimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Begitu juga sebaliknya. Seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kanan, di sini ada gambar yang pertama yaitu keseimbangan mula-mula. Kemudian setelah volumenya diperkecil, itu ada di gambar yang kedua, dan yang ketiga adalah keseimbangan yang baru. Pengaruh keseimbangan yang selanjutnya yaitu suhu. Pada peningkatan suhu, berarti penambahan energi ke sistem akan bertambah. Hal ini akan mendorong reaksi yang membutuhkan energi kalor, atau yang disebut dengan reaksi endoterm. Sedangkan penurunan suhu berarti terjadi pula penurunan energi atau kalor dari sistem, sehingga akan mendorong reaksi yang membebaskan energi, yaitu reaksi eksoterm. Artinya, jika suhu ditingkatkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, dan jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Katalisator dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi tersebut merupakan energi minimum yang diperlukan oleh suatu zat untuk melakukan suatu reaksi. Berarti, pada reaksi keseimbangan, katalis dapat mempercepat reaksi, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu untuk reaksi yang maju maupun reaksi yang balik. Jadi, pada reaksi keseimbangan, katalis berfungsi untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Pengaruh terhadap waktu dan komposisi keseimbangan bisa kalian lihat pada grafik berikut. Meskipun katalisator dapat mempercepat pencapaian keadaan seimbang, namun katalisator tidak mengubah komposisi keseimbangan. Selanjutnya kita akan melakukan latihan tentang pengaruh suhu dan tekanan terhadap keseimbangan. Di sini disajikan sebuah reaksi tentang pembentukan amonia dari H2 dan N2. Diketahui delta H-nya min
92,2 kJ. Artinya reaksinya eksoterm. Nah, suatu hasil percobaan tentang pengaruh suhu dan tekanan terhadap presentase hasil NH3 dari reaksi N2 dan H2 dengan perbandingan 1:3 disajikan pada tabel berikut. Pengaruh tekanan ditunjukkan oleh data pada lajur horizontal. Kalian perhatikan data pada baris pertama. Di situ pada penambahan tekanan pada suhu 20 derajat Celcius itu akan memperbesar rendemen atau perolehan NH3. Jadi dikatakan bahwa dengan penambahan tekanan pada suhu tetap yaitu 200 derajat Celcius, maka akan menggeser keseimbangan ke kanan atau ke arah produknya. Kemudian pengaruh suhu ditunjukkan oleh data dalam kolom. Di situ disajikan suhu dari 200 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius. Kalian perhatikan pada tekanan 10 atmosfer, yaitu pada kolom yang pertama. Di situ data menunjukkan bahwa penambahan suhu pada tekanan tetap akan mengurangi rendemen atau NH3 yang dihasilkan menjadi semakin sedikit. Artinya dapat disimpulkan bahwa penambahan suhu pada tekanan yang tetap akan menggeser keseimbangan ke kiri. Nah, silakan kalian analisis dan buatlah kesimpulan dari data yang disajikan tersebut ya. Analisis data tadi setelah disimpulkan nanti dipresentasikan ya. Oke, sebagai tugas terstruktur untuk minggu ini, setelah kalian mempelajari materi tentang pergeseran keseimbangan dan kita melakukan latihan soal, kemudian ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok kalian yang sudah ibu bagi. Nanti kalian silakan membuat praktikum sederhana tentang pergeseran keseimbangan di rumah. Kemudian divideokan ya praktikumnya. Minggu depan kita diskusi dan presentasikan. Yang perlu diperhatikan yaitu aspek yang ibu nilai. Yang pertama adalah kreativitas. Silakan kalian mencari bahan-bahan yang tersedia di sekitar yang mudah diperoleh dan harganya murah. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam tim. Silakan dibagi job description-nya masing-masing ya. Kemudian saling bekerja sama. Dan yang ketiga nanti yaitu tayangan presentasinya. Dari video yang sudah kalian buat, silahkan dikemas yang menarik dan bagus dan disajikan. Minggu depan kita ketemu lagi di Google Meet. Bisa kalian upload nanti, kemudian bisa dipresentasikan oleh anggota kelompoknya. Ya, mungkin untuk minggu ini ibu cukupkan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sukses, salam semangat, jaga kesehatan. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.